belief itu sangat penting, sehingga ketika kita salah mempercayai sesuatu, maka hidup kita juga akan salah. Nah, saya menjelaskan secara detail bagaimana belief sistem manusia, bagaimana manusia cara munculnya sistem kepercayaan sehingga kita tidak salah dalam mengatur kepercayaan kita. Kegiatannya hari ini ya mengedukasi. Kebetulan saya dapat bagian untuk menjelaskan tentang belief itu sangat penting, sehingga ketika kita salah mempercayai sesuatu, maka hidup kita juga akan salah. Nah, saya menjelaskan secara detail bagaimana belief sistem manusia, bagaimana manusia cara munculnya sistem kepercayaan sehingga kita tidak salah dalam mengatur kepercayaan kita. Ya banyak ya, kayak kepercayaan, kayak contohnya yang di depan rumah kita kalau ditaburin tanah nanti itu artinya disantet. Wah, depan rumah kita kalau ditaburin rambut itu disantet. Nah, itu kepercayaan dungu tuh yang dikeluarkan oleh dukun-dukun. Mereka membuat seperti itu agar masyarakat gampang takut, agar gampang terkena paranoid. Nah, sebenarnya yang membuat sakit adalah paranoid itu, bukan santet-santetan dan semacamnya. Itu yang perlu kita luruskan. Sehingga ketika memang ada orang yang naruhin tanah, ya tinggal dibersihin, bukan malah takut. Ketika ada yang naruhin rambut, bersihin. Sempat ada yang ngadu ke saya, Mas Marcel, ini di depan rumah saya ada rambut, gimana ngatasinnya? Cara ngatasinnya saya kasih tahu, tulisin aja, rambutnya kurang banyak, tempelin. Selesai. Terus kalau ada yang naruhin tanah gimana? Tulisin aja, kalau bisa tanahnya 1 hektar, jangan sedikit gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Berbicara tentang spiritual, kita perlu samakan persepsi dulu, karena di Indonesia banyak yang menganggap spiritual itu adalah keajaiban, kesaktian, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu bukan spiritual, itu adalah halusinasi. Itu adalah cerita bohong. Kalau ada orang-orang yang cerita kayak gitu. Jadi spiritual itu diambil dari kata spirit. Spirit itu kepercayaan terhadap budaya ataupun agama. Jadi kalau nanya tentang spiritual, kebetulan kalau saya dulu memang pada saat SMP saya belajar agama secara mendalam. Saya bahkan sempat punya cita-cita untuk jadi ustadz gitu. Nah, ketika SMP itu saya totalitas berhenti jadi pesulap dan fokus mempelajari hipnotis dulu. Karena saya penasaran hipnotis ini beneran pakai jin atau enggak. Karena di Al-Quran itu tertulis jelas, yang mengetahui perihal goib cuma Allah Azza wa Jalla doang. Masa iya ada ilmu yang pakai goib? Nah, akhirnya saya mempelajari hipnotis secara mendalam di SMP. Nah, ketika SMP itu saya pertama kali praktek ketika kelas 3 SMP. Praktek hipnotis dan berhasil tuh. Nah, di situ saya mulai tahu, oh ternyata hipnotis cuma mempelajari pikiran manusia. Nah, akhirnya saya mempelajari rahasia-rahasia lain yang berhubungan dengan goib-goiban, beneran nggak? Santet, pelet, guna-guna, dan semacamnya. Dan sampai saat ini saya tahu semua rahasianya, bisa mempraktekkan semua yang dipraktekkan dukun. Bahkan saya bisa menjamin apa yang saya praktekkan, dukun belum bisa mempraktekkan. Jadi memang sampai saat ini saya tidak pernah menemukan ilmu yang pakai goib gitu. Jadi kalau untuk kepercayaan saya, spiritual, ya tentunya saya mempelajari Islam dari sejak SMP gitu. Apa? Mempraktekkan apa nih? Kehidupan sehari-hari yang agamanya. Iya, tentu dong. Karena apa yang kita ketahui jika tidak dipraktekkan itu akan hilang. Maka dari itu, apa yang kita ketahui akan berguna jika kita sudah mempraktekannya. Maka dari itu, saya pun dari dulu hanya menyukai pembelajaran-pembelajaran yang bisa langsung saya praktekkan. Makanya dari sejak SMP saya sering baca-baca buku Unlimited Wealth, The Science of Luck, bagaimana cara menciptakan keberuntungan, bagaimana cara menciptakan kekayaan tanpa batas dan semacamnya, sehingga saya bisa praktekkan langsung di kehidupan asli gitu. Jadi memang semua yang saya praktekkan hanya yang bisa semua yang saya pelajari hanya yang saya bisa praktekkan gitu. Nah, tadi kan disebut dukun itu adalah ilmu mistis. Kita perlu persamakan persepsinya dulu. Mistis itu diambil dari kata mistik berbentuk jamak, disebutnya mistis. Mistik itu diambil dari bahasa Yunani yang disebut mistikos. Awal katanya mistikos. Mistikos itu adalah berarti segala sesuatu hal yang bisa dilakukan hanya mereka yang tahu rahasianya. Jadi mistik itu
Artinya adalah sulap termasuk mistik, ketok magic termasuk mistik, bikin rumah termasuk mistik, karena hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tahu rahasianya, bukan bisa kebal dan semacamnya. Kalau bisa kebal-kebalan, terus pelet dan semacamnya, itu penipuan namanya. Gitu. Jadi semuanya pakai trik, itu namanya ilmu seni sulap. Gitu. Karena kalau agama sendiri, ya tentunya kita harus mengutamakan kepercayaan terhadap agama, karena nggak ada kepercayaan lain yang bisa kita percaya kecuali agama. Karena gini, secara nalar aja deh, secara waras ya, berpikir waras. Kita kalau misalkan percaya ke dukun, ini sama aja kita percaya ke manusia. Manusia itu tidak bisa memunculkan harapannya sendiri. Gimana caranya berpikir secara waras, kita menaruh harapan ke sesuatu hal yang bahkan dia sendiri nggak bisa memunculkan harapannya sendiri. Maka dari itu satu-satunya tempat untuk menempatkan harapan adalah ke Allah Azza wa Jalla. Bukan ke dukun-dukun, apalagi ke manusia. Mau itu suami istri, tetap nggak bisa kita naruh harapan ke orang terdekat, nggak bisa. Harapan cuma ke Allah Azza wa Jalla. Ada kegiatan sekarang ya seperti dulu, syuting-syuting YouTube, syuting TV. Terus juga sekarang alhamdulillah ada usaha, saya ngurus banyak karyawan juga. Saya punya pabrik emas, punya apotek gitu, dan itu saya urus juga. Jadi memang saya ingin menyebarkan manfaat lebih banyak lagi. Saya membuat pabrik emas untuk para UMKM agar tidak terjebak di penglaris. Sehingga pabrik emas saya ini bisa menjadi penglaris para UMKM, karena 135.000 itu dapat 25 keping emas dengan custom merek mereka sendiri. Jadi mereka kebanyakan menjadikan bonus, dan itu jadi menaikkan omset 4 kali lipat. Nah, apotek saya buat agar orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia nggak ngobatin ke dukun. Udah berobatnya yang nalar-nalar aja gitu. Dan itu gratis, gratis konsultasi, gratis cek tekanan darah dan lain sebagainya. Bayar benar-benar obat doang. Jadi memang saya kalau bisa semaksimal mungkin untuk bermanfaat. Gitu. Usaha fokus di dua itu aja sih, karena kayak dulu YouTube gitu, YouTube juga saya kan fokus di YouTube aja. Ketika YouTube saya bisa agak lepas sedikit, saya pindah ke pabrik emas. Pabrik emas agak bisa lepas sedikit, saya pindah ke apotek. Sekarang masih fokus di apotek. Ada rencananya saya akan menunjukkan lebih jelas tentang keajaiban itu untuk hiburan. Kayak contohnya terbang ke depannya, saya udah merencanakan, tapi karena butuh biaya yang cukup besar, jadi memang butuh perhitungan yang lebih detail, kayak terbang, manjat gedung menggunakan kaki seperti ini, jalan di atas air dan semacamnya. Kedepannya saya ingin menunjukkan lebih detail lagi bahwa keajaiban itu bukan untuk penipuan, tapi untuk hiburan. Gitu. Ya? Apa? Yang bilang jarang bukan penonton saya berarti, karena seminggu 2 kali, Selasa dan hari Jumat, saya masih terus mengkritisi, menghina, mengejek dunia perdukunan. Dan dukun-dukun ini sampai saat ini nggak pernah berani ketemu saya gitu. Jadi memang saya selalu menerima pembuktian. Kalau ada yang merasa apa yang saya jelaskan salah, ketemu aja, langsung aja. Nggak perlu pakai drama-drama di video dan semacamnya. Jadi langsung ketemu pembuktian gitu. Tapi sampai sekarang kok masih fokus Selasa dan hari Jumat selalu membongkar hal-hal perdukunan, mengkritisi, menghina, mengejek, gitu. Gimana sih, cukup terharu atau gimana gitu? Iya boleh. Oke. Tanggapan saya itu patut tiru juga ya untuk semua anak-anak. Kebetulan saya juga, karena memang ketika kita peduli terhadap orang tua, itu justru sumber rezeki kita, agar rezeki kita diperlancar. Karena saya tanya ke semua artis-artis yang tadinya miskin sekarang kaya, punya rumah besar, rata-rata mereka peduli dengan orang tuanya. Jadi insya Allah anak tersebut akan jadi orang besar juga selama dia memang tulus peduli terhadap orang tuanya, bisa berbakti ke orang tuanya, memenuhi segala kewajiban orang tuanya, seperti itu sih. Ini patut ditiru. Kebetulan saya melakukan hal yang sama ke orang tua. Saya jadi tulang punggung keluarga sejak umur 17 tahun. Dulu jualan sosis, mie ayam dan lain sebagainya. Gitu.